Ya, sambil nunggu yang lain, kita sambil nyanyi-nyanyi aja ya adik-adik. Oke, tunggu sebentar. On, duduk yang benar. Situ. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Kak Vina. Iya, pagi. Pagi juga. Iya, selamat pagi Mayor. Pagi juga, pagi semuanya. Iya, senang sekali ya kita bisa melihat lagi satu sama lain melalui Zoom pada pagi hari ini. Kak Vina senang banget melihat adik-adik ya dari layar gadgetnya Kak Vina nih. Ada Karen ya, ada Krista. Oh, kalau Krista mah udah sering ya ngelihat ya. Oke. Ada Chester, ada Owen, benar nggak? Ada Sarah. Sarah, Ravennya mana? Belum ada di depan ya, di sebelah Sarah ya. Ravennya lagi siap-siap ya. Terus ada Fresia juga. Fresia mana nih gambarnya? Fresia kameranya dinyalain aja. Lalu ada siapa lagi ya? Kak Vina lihat dulu, Kak Vina absen. Oh, ada Given. Sama ada Prisya ya. Ya. Kak Vina senang melihat kalian semua sehat dan sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Zoom pada pagi hari ini ya. Siapa yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Tunjuk tangannya atau kasih jempolnya. Ya, oke. Walaupun kita di rumah masing-masing ya, kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi tidak ada penghalang untuk kita ya, untuk bersama-sama kita tetap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Setuju nggak adik-adik? Ya, bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk menyanyi ya. Kak Vina yakin kita di sini bisa kan semua mengeluarkan suara? Ya, bisa kan tangannya bertepuk tangan? Ya, kita pakai mulut kita pakai tangan kita untuk kita memuji nama Tuhan ya. Tapi sebelumnya, Kak Vina minta kesediaan Mayor untuk berdoa sebagai pembuka ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, oke? Silakan Mayor. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu saat ini menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus baik buat semua kami, anak-anak Tuhan. Juga kakak-kakak guru sekolah minggu, bahkan semua kami jemaat Tuhan di Korok 1 Jakarta ini. Kini saatnya Tuhan Yesus kembali, kami akan beribadah sekolah minggu Korok 1 Jakarta. Walaupun melalui Zoom ini, kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Memberkati kami anak-anak sekolah minggu, memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang melakukan pelayanan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mayor untuk doanya. Ya, Kak Vina yakin kita semua bersuka cita ya. Nah, sukacita kita biarlah kita boleh luapkan atau kita ungkapkan melalui pujian kita ya. Kalian tahu kan lagu Aku Bersukacita dalam Hatiku? Ya. Nah, Kak Vina mau kita nyanyikan lagu ini dalam 4 versi. Kalau kalian tahu, ya kan ada versi yang Aku Bersukacita, yang versi biasa. Ya. Terus ada versi yang kedua, kita sebut hurufnya satu-satu ya. Aku bersukacita dalam hatiku. Ya, diingetin nih urutannya ya, karena nanti akan dinyanyikan secara langsung ya. Aku bersukacita dalam hatiku, itu yang versi biasa yang pertama. Aku bersukacita, lalu aku bersusu kakak cici tata. Ya. Dan yang terakhir, aku bersuka-suka cita-cita. Oke? Nanti ikutin Kak Vina aja ya. Kita nyanyikan sama-sama. Dan Kak Vina mau pesan, kita nyanyinya karena ini semua katanya bersukacita di dalam hati, itu harus terpancar dari mukanya.
Jadi Kavina mau kita nyanyinya tuh sambil senyum ya. Sambil menunjukkan kalau kita ini benar-benar bersukacita ya. Karena kalau dari hati kita bersukacita pasti terpancar dari wajah kita. Nggak mungkin enggak ya. Oke, semuanya senyum dulu dong. Kavina lihat di layar, aduh, gemes banget deh. Kalau misalnya deket mungkin Kavina udah cubit nih pipinya ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini dan jangan lupa sambil bersukacita dari wajahnya kelihatan ya. Yuk. Aku bersukacita dalam hatiku. Dalam hatiku, dalam hatiku aku bersukacita dalam hatiku. Pujilah Yesus, aku bersukacita dalam hatiku. Dalam hatiku, dalam hatiku aku bersukacita dalam hatiku. Pujilah Yesus, aku bersukacita dalam hatiku. Sambil senyum. Dalam hatiku aku bersukacita dalam hatiku. Pujilah Yesus, aku bersukacita dalam hatiku. Dalam hatiku aku bersukacita dalam hatiku. Pujilah Yesus. Oke, sudah bersukacita melalui pujian kita ya. Kavina lihat kalian sudah bernyanyinya sambil senyum-senyum ya. Terpancar dari wajahnya ya. Berarti sukacitanya nggak bohong-bohong ya. Semua bersukacita ya. Nah, Kavina kasih kesempatan buat adik-adik. Ada nggak kali ini yang mau menyampaikan kesaksiannya? Ayo. Kesaksian itu bisa melalui pujian, ya, bisa nyanyi, bisa juga melalui kesaksian, melalui kata-kata. Ada nggak yang mau mengambil kesempatan untuk bersaksi? Yang terpenting bersaksi itu mau kata-kata kek, mau pujian kek, itu bisa menjadi berkat dan kekuatan buat teman-teman yang dengerin. Bener nggak? Oke? Siapa yang mau ambil kesempatan pertama? Nanti Kavina kasih hati di layarnya Kavina. Nggak bisa kasih sesuatu secara langsung, Kavina kasih hatinya Kavina aja deh buat kalian. Ya, Kavina kasih hati bertubi-tubi. Ya, berkali-kali. Ada nggak yang mau kasih kesempatan pertama untuk Sarah kayaknya Kavina. siapa Kak Felis? Oh iya, Sarah. Oke, iya ya. Iya. Mana Saranya ya? Tunggu Kavina cari Sarah dulu. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi tunangan yang jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi Sarah. Happy ya ya ya. Happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi tunangan yang jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kenapa dimarah? Mama. Hebat banget, Sarah. Bener kan janjinya Kavina? Kavina kasih hati yang banyak buat Sarah ya, karena Sarah sudah pinter nyanyinya, sudah mau jadi berkat melalui pujian ya. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu lagi bersama-sama. Setelah itu Kavina kasih kesempatan lagi untuk adik-adik yang mau bersaksi ya. Kita nyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua
betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan. Dan mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, Kak Vina senang banget karena kita ini satu keluarga di dalam Tuhan ya. Kak Vina yakin kita semua pasti saling mendukung satu sama lain, benar nggak? Ya kan? Kalau ada temannya yang sedang sedih, kita akan bantu untuk menghibur ya, biar nggak sedih lagi temannya, ya kan? Kalau ada teman yang dapat nilai bagus, kita harus memujinya ya. Jadi jangan saling ledek-ledekan ya, tapi kita saling mendukung satu sama lain karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Ya, ada yang mau mengambil kesempatan berikutnya untuk bersaksi? Tunjuk tangan. Oh, Chester. Ya. Ngomong apa? Halo, nama saya Chester. Halo, nama saya Chester. Iya, Chester. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Terus apa? Karena masuk SD. Sekarang saya mau nyanyi. Oke, Chester. Chester, tadi kamu bersyukur sama Tuhan karena apa, Chester? Sudah diterima masuk SD. Sudah terima masuk SD. Oh, sudah diterima masuk SD. Puji Tuhan, Chester sudah mau SD ya. Ya, Chester mau bernyanyi ya? Setelah ini ya? Yap. Oke, Chester mau nyanyi lagu apa? Mendidih di hati. Oke, mendidih di hati. Berdiri Chester. Aduh, Kak Vina tuh kalau lihat Chester semangat loh. Ya, Chester tuh soalnya semangat terus ya. Nggak pernah sedih kalau ngeliat Chester ya kayaknya ya. Selalu happy. Ayo Chester dan Owen. 1, 2, 3. Mendidih di hati. Owen joget. Mendidih di hati. Mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi. Selalu bergirah. Hilanglah susahku. Terus Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Terus mendidih gimana? Mendidih, Aduh. mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi Chester. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu bergirah, hilanglah susahku. Tak dapat Mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Yeay, terima kasih Chester untuk kesaksian dan untuk pujiannya. Ya, sekarang kita menyanyikan pujian lagi ya adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Sekarang Chester ya? Ya, kita mau nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus ya. Kalau kalian ada tempat untuk kalian bisa berdiri, terus kalian bergerak, itu lebih bagus ya. Jadi kalian bisa sambil berdiri dan setiap ada kata jalan, kalian bisa berbalik badannya ya. Jalan serta Yesus,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, udah bergerak ya badannya ya, udah keringetan belum nih Kak Felis? Kayak jalannya paling semangat ya Kak Felis. Oke. Ya, kalau Prisya kayaknya naik sepeda bukan jalan dia. Oke. Ya. Nah, ada lagi nggak yang mau ngambil kesempatan kesempatan terakhir untuk bersaksi? Ada? Kak Vina kasih kesempatan terakhir. Tadi kan kesempatan pertama udah Sarah, kedua udah Chester. Oh, ada suara siapa tadi ya? Kesempatan ketiga? Saya Kak. Tadi suara siapa ya? Karen, Kak Vina. Karen, ya. Karen mau ambil kesempatan ketiga? Ya. Karen mau nyanyi? Ya? Iya. Mau nyanyi apa, Karen? Terima kasih Tuhan. Oke. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri bab hari ini. Tuhan, adakah syukur bagiku? Sudah, Kak. Oh, terima kasih Karen. Udah lihat hatinya Kak Vina belum? Sudah. Sudah. Udah lihat hati di tangannya Kak Vina belum? Karen tahu nggak ini apa? Ini sarangheo. Oke. Terima kasih ya Karen untuk pujiannya. Sudah menjadi berkat buat kita semua. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Felis. Tapi sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Allah peduli, Allah mengerti. Apapun yang terjadi pada saat ini, kita harus yakin kalau ada Allah yang selalu peduli dan mengerti kondisi kita. Nah, setelah lagu ini kita nyanyikan, nanti Kak Vina kasih kesempatan untuk Kak Felis berdoa dan sekaligus untuk membawakan cerita firman Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, mari kita lipat tangan. Semuanya Kak Felis mau lihat. Adik-adik yang manis, lipat tangannya. Matanya ditutup. Yuk, kita mau menghadap Tuhan. Tidak usah ikut Kak Felis berdoa, tapi ikutin di dalam hati ya. Doanya dari Kak Felis. Yuk, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami. Terima kasih karena keadaan kami sehat dan kuat. Kami boleh mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati Kak Felis yang akan menyampaikannya. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar menjadi saluran berkat buat kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Kak Felis belum menyapa semua. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Sudah siap dengan cerita pada pagi hari ini? Sudah siap belum? Mana jempolnya? Jempolnya mana? Oke. Kalau sudah siap, Kak Felis akan membagikan sebuah gambar, beberapa gambar di layar ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat di gambar? Sudah terlihat di gambar? Oke. Bisa dengar suara Kak Felis? Oke, adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita tentang judulnya apa? Bisa baca sama-sama? Buka mic-nya boleh. Kita mau baca sama-sama. Buka mic-nya, udah bisa baca, silakan baca. 1, 2, 3. Pencobaan di padang gurun. Nah, siapa sih yang dicobai dalam cerita ini? Dalam cerita ini yang dicobai adalah Yesus. Ya. Pembacaannya terambil di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Oke, kita mulai ya ceritanya ya. Salah pencet deh. Jadi, waktu itu ketika Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan, ada yang ingat cerita Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis,
Halo Marsha, ya halo Cia, selamat datang. Kak Felis belum sapa kamu juga ya. Selamat datang Cia ya. Oke. Ya, Tuhan Yesus berpuasa selama 4. Kenapa sayang? Boleh gak antara aku share screen sesuatu? Nanti ya. Nanti habis Kak Felis cerita, Cia boleh share screen, oke? Oke. Nah, Kak Felis mau cerita, Tuhan Yesus sedang berpuasa, bukan sedang berpuasa, setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Kalau adik-adik lihat, Pak Yesus pegang perutnya, dia apa? Kelaparan. Kalau puasa lapar nggak sih? Siapa di sini yang pernah puasa 1 hari aja? Loh, Mayor pernah puasa, iya, pasti lapar. Tuhan Yesus sudah 40 hari, 40 malam, dia berpuasa. Ketika dia sedang lapar, haus ya, di padang gurun loh ini, tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada pohon yang tinggi, tetapi ada sinar matahari yang sangat terik. Lalu datanglah seorang, tahu nggak siapa kira-kira? Itu adalah iblis ya. Dia datang untuk mencobai Yesus ya. Kalau pernah nonton film Harry Potter, itu penampakannya kayak siapa tuh ya? Kayak salah satu tokoh di Harry Potter tuh. Serem. Nah, datanglah iblis datang kepada Yesus, lalu dia bilang begini, kalau engkau anak Allah, maka rubahlah batu-batu ini menjadi roti sehingga bisa kamu makan. Wah, iblis berkata demikian sama Tuhan Yesus. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kira-kira Tuhan Yesus merubah roti itu menjadi merubah batu itu menjadi roti enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Kira-kira Yesus merubah batu itu menjadi roti enggak? Tidak. Tuhan Yesus bilang demikian. Tuhan Yesus bilang begini, hei iblis, manusia itu hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulutnya Allah, ya. Jadi dia tidak mau mengikuti sarannya iblis untuk merubah batu menjadi roti. Nah, adik-adik, dalam pencobaan ini menggambarkan bahwa iblis senantiasa menggoda kita di saat kita sedang membutuhkan sesuatu. Kadang-kadang nih, misalnya lagi butuh uang untuk jajan tapi nggak punya uang. Kadang-kadang iblis menggoda adik-adik untuk apa? Curi uangnya mama, ambil tuh dompetnya kebuka, di dalam dompet mama ada serap 10 lembar. Kalau kamu ambil selembar, nggak akan ketahuan kok sama mama. Bener nggak? Kadang-kadang ada bisikan-bisikan seperti itu di dalam hati kita. Nah, itu iblis datang untuk mencobai kita. Karena di saat kita membutuhkan sesuatu, di saat kita kesulitan, disitulah iblis datang untuk menggoda kita. Lalu iblis itu membawa Yesus ke atas bait Allah. Lalu iblis bilang demikian. Tuhan Yesus, jatuhkan dirimu ke bawah. Pasti ada malaikat-malaikat yang datang untuk menolongmu. Gak usah takut jatuh, pasti malaikat langsung tangkep ya. Lalu iblis mencoba Yesus kedua kalinya, dia suruh Yesus terjun dari atas bait Allah supaya iblis bilang supaya malaikat-malaikatmu datang dan menolong engkau. Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak ya? Mau nggak ya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang nggak mau. Lalu dia bilang, hei iblis, ya janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, artinya apa sih pencobaan iblis yang kedua ini kepada Tuhan Yesus? Ya, kalau Tuhan Yesus terjun dari bait Allah tersebut dan ditolong oleh malaikat, maka semua orang akan melihat, oh, Yesus adalah anak Allah yang benar-benar dikirim dari surga untuk menyelamatkan manusia.
Kalau misalkan Yesus benar-benar terjun dan malaikat menolong, akankah ada penyalipan itu? Akankah ada kebangkitan Yesus? Mungkin tidak akan ada, karena Yesus mengambil jalan yang mudah, membuktikan kepada semua orang. Dengan dia terjun, malaikat datang menolongnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau lakukan hal itu. Dia bilang sama iblis, "Hei iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ada pertanyaan tuh. Ada yang mau jawab pertanyaan? Kita lihat ya pertanyaannya ya. Apakah Yesus mengubah batu menjadi roti ketika ia lapar? Silakan jawab. Tidak, pintar. Ada lagi yang mau jawab? Siapa mau jawab? Tidak ya. Tidak, Tuhan Yesus tidak merubah batu menjadi roti. Oke, cerita selanjutnya. Nah, Tuhan Yesus selalu memakai firman Tuhan ketika dia menjawab iblis tersebut ya. Dia bilang tadi, "Hei iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Si iblis kesel banget karena dia tidak berhasil dua kali menggoda Yesus untuk melakukan dosa ya. Lalu yang berikutnya, ya, si iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi sekali. Lalu dia memperlihatkan seluruh tanah perjanjian kepada Yesus. Dia bilang demikian, "Hei Tuhan Yesus, kalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka seluruh tanah perjanjian ini akan menjadi kerajaanmu, akan menjadi milikmu." Wah, lalu kira-kira Tuhan Yesus mau nggak ya? Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak ya melakukan hal itu, menyembah kepada iblis? Iblis bilang bukan hanya seluruh tanah perjanjian, tapi seluruh dunia akan menjadi kerajaanku. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Sebelum kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan, kita jawab pertanyaan dulu ya. Iblis mencoba Yesus dengan menyuruhnya melompat dari titik-titik dan mengatakan bahwa para malaikat pasti akan menyelamatkan dia. Gambar nomor berapa? Nomor 3. Mana jarinya? Mana jarinya? Pintar Karen. Gambar nomor 3. Dari mana ini Karen? Gambar apa ini? Bait suci ya. Benar sekali, gambar nomor 3. Oke, selanjutnya kira-kira harus katakan kepada iblis ya. Tuhan Yesus bilang demikian, "Hei iblis, pergi engkau." Ya, karena di situ dikatakan ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah dia saja." Tuhan Yesus bilang, sebab ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah dia saja." Boleh nggak kita menyembah kepada iblis? Boleh nggak kita menyembah kepada iblis? Tidak boleh. Kita hanya boleh menyembah kepada dialah saja. Yang ketiga ini kita belajar bahwa kadang-kadang iblis menggoda kita untuk mengikut dia. Ya, tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus menyembah dan melayani dia. Nah, adik-adik, iblis itu bisa hadir dalam hidup kita dari berbagai macam cara ya. Contohnya saat ini yang paling adalah dari bermain games ya. Dengan bermain games, kadang-kadang lupa makan, kadang-kadang lupa bikin PR, kadang-kadang lupa mandi ya, kasihkan main games. Nah, iblis hadir di games itu untuk menggoda adik-adik semua sehingga tidak nurut apa katanya mama, tidak nurut apa katanya guru ya. Dan banyak hal yang lain. Iblis bisa hadir dalam kehidupan kita lewat apapun, menggoda kita untuk menyembah kepadanya, untuk mengutamakan dia dalam segala hal. Tetapi di sini kita belajar bahwa kita harus tetap menyembah hanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Lalu dengan keselnya si iblis pergi ya. Si iblis pergi dan dia bilang gitu, "Lihat saja nanti
Aku akan cari lagi waktu yang tepat untuk mencobai engkau. Wah, si iblis selalu mengintai untuk mencobai Tuhan Yesus dan juga mencobai kita. Lalu setelah iblis pergi, setelah Tuhan Yesus menolak 3 permintaan dari iblis, malaikat pun datang untuk melayani Tuhan Yesus. Ada roti, ada anggur, ada buah-buahan, ada minuman, dan banyak lagi. Nah, adik-adik semua, pertanyaan terakhir ya. Saat dicobai iblis, Yesus mengutip firman Tuhan yang ada di Alkitab dan ia tidak pernah berdosa sekalipun. Benar atau salah? Benar apa salah? Benar, pintar. Maka tangannya udah begini, pintar ya. Benar ya, dia tidak berbuat dosa karena dia tidak mau mengikuti keinginannya si iblis dan dia mengutip semua firman Tuhan untuk menolak semua permintaannya si iblis. Nah, adik-adik semua, kita pun hari ini pasti akan terus diintai sama si iblis untuk dicobai. Untuk dicobai supaya apa? Supaya kita berbuat dosa ya, supaya kita tidak mengikuti perintahnya Tuhan, supaya kita jatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam dosa. Nah, siapa adik-adik yang mau berbuat dosa? Mau nggak berbuat dosa? Nggak mau ya, nggak mau berbuat dosa. Nah, Kak Felis yakin adik-adik semua mau menuruti perintah-perintahnya Tuhan kan? Goda oleh si iblis untuk berbuat dosa. Nah, kita hafal ayat firman Tuhan ya, ayat Mas pada pagi hari ini terdapat di dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi, kalau cobaan itu dari si iblis datang kepada kita, kita minta tolongnya sama siapa? Sama papa? Sama mama? Sama siapa? Sama guru sekolah minggu? Tidak, yang pertama kita minta tolong kepada Tuhan Yesus. Karena dia sanggup menolong kita yang dicobai. Kita mau hafal ayat Mas ini pakai gerakan, mau nggak? Mau ya? Oke, Kak Feli contohin sambil dilihatin ya. Ini agak susah karena agak panjang, tapi Kak Felis yakin adik-adik semua pasti bisa ngikutin. Aku boleh share screen? Iya, sebentar ya saya. Tunggu Kak Felis selesai ya sayang ya. Oke. Gini ya gerakannya. Ikutin dulu. Caca ikutin Kak Felis dulu. Baru nanti Caca boleh share screen ya. Oke. Sebab, ya, putar-putar biasa. Sebab, lalu gini nih. Nih, disilang tangannya, lalu ditepuk ke sininya. Oleh karena, ya, oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 18. Bisa? Yuk sama-sama sekali lagi ya. Sama-sama sekali lagi. Sambil diomongin, kan di layar ada tuh kata-katanya, ya kan? Sambil diomongin, diikutin Kak Felisnya ya. 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka
maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bisa? Bisa? Sekali lagi ya. Yuk, sekali lagi. Pasti bisa hafal. Anak sekolah minggu Korps 1 Jakarta, pintar-pintar. Sekali lagi ya, yang terakhir ya. 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 8. Buat semua yang sudah ikut, hebat semua. Kak Felis lihat di layar, semuanya ikut dan semuanya hebat. Boleh gak aku share screen sekarang? Sebentar. Kak Felis doa dulu ya, baru nanti. Pasti Kak Felis janji deh, Caca boleh share screen, janji ya. Tapi Kak Felis tutup dulu dalam doa ya. Iya, oke. Kita mau menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Nanti setelah ini Caca mau bagikan sesuatu buat kita, ya. Nanti kita tutup dulu ibadahnya Caca ya. Firman Tuhannya kita tutup dulu di dalam doa. Yuk kita satu di dalam doa. Ikutin Kak Felis berdoa, ya. Keluarkan suaranya walaupun di mute, walaupun Kak Felis nggak bisa dengar, tetapi Tuhan Yesus pasti dengar apa yang adik-adik katakan, ya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Tuhan mengingatkan kami untuk tidak mendengarkan iblis ketika ia datang mencobai kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau dapat menolong kami melalui pencobaan, sehingga kami luput dari perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sebelum Caca mau share screen, Kak Felis mau umumkan, minggu depan kita sekolah minggunya YouTube ya. Jadi jangan lupa bilang sama mama papa untuk dampingi adik-adik semua untuk ibadah via YouTube. Caca sebelum share screen, Kak Felis mau tanya, Caca mau share screen apa? Lagu. Lagu. Oh, Caca mau kasih lagu buat kita. Oke, kita dengerin ya Caca mau kasih lagu apa. Silakan, Cia. Lagunya lagu rohani kan? Bisa? Cuman perlu waktu dikit. Apa sayang? Kok hitam? Kamu share apa sayang? Kok hitam nih? Iya. Untuk. Kok hitam? Itu ada.
Caca mau share apa buat kita? Hah? Udah bisa? Itu nggak ada apa-apanya itu. Kalau biarin begitu aja, jadi begitu. Tuh ada. Sabar dong, lagi loading. Oke, Caca mau share lagu buat kita ya, adik-adik boleh lihat ya. Berapa menit ini, Cia? Empat menit. Oke, nggak apa-apa ya. Kita dengerin ya, Caca. Share. Ya, lemot. Cia sambil nyanyi dong, Cia.
Kak Caca, terima kasih sudah share lagu yang begitu bagus mengingatkan kita betapa besarnya kasih Allah kepada kita ya. Oke, terima kasih Caca. Nah, Kak Felis serahkan kepada Kak Vina untuk menutup acara pada pagi hari ini. Silakan Kak Vina. Oke, Kak Felis. Ya, sepertinya ibadah sekolah minggu sudah selesai ya. Karena kan kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah tadi dengar teman-teman kita yang bersaksi juga, kita sudah mendengar Kak Felis ya menyampaikan firman Tuhan. Kita juga sudah lihat tadi share video dari teman kita ya. Terima kasih untuk serangkaian ibadah sekolah minggu yang sudah boleh selesai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Kak Felis yang sudah membawakan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Mayor yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di sini. Ya, kita mau tutup doa lagi ya untuk mengakhiri ibadah secara keseluruhan. Kak Vina minta kalian semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa dengan sungguh karena kita yakin kalau kita berdoa dengan sungguh Tuhan dengar doa kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan melalui ibadah sekolah minggu yang sudah kami ikuti pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya melalui ibadah sekolah minggu ini kami boleh mendapatkan sesuatu lagi untuk pertumbuhan iman kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan oleh Kak Felis. Biarlah firman-Mu ini juga selalu kami ingat di dalam kehidupan kami sehari-hari, bagaimana kami harus selalu menurut apa kata Tuhan, bukan kata iblis Tuhan. Biarlah kami boleh membuktikan kalau kami ini adalah anak Tuhan yang baik dengan selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Tuhan Yesus tolong kami untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari-hari yang kami lalui, kami boleh melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekolah kami, Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami, agar di minggu yang akan datang, kami boleh kembali mengikuti ibadah lagi bersama-sama melalui virtual ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Sampai ketemu. Semuanya ketemu. Berarti Zoom-nya berarti 2 minggu ke depan ya Kak Felis? Ya, betul. Zoom-nya 2 minggu ke depan lagi dengan link yang sama ya. Ada, thank you juga. Sampai ketemu minggu depan jam 10 ya. Ada semua. Terima kasih pelayanannya Kak Felis dan Kak Vina. Iya, sama-sama Mayor. Terima kasih juga buat Kak Hendrik dan Kak Fria. Terima kasih Kak Hendrik untuk teksnya tadi. Untuk pelayanannya hari Apa ini. saya? Dadah Chester Owen. Bye-bye. Dadah semua, sehat-sehat selalu ya kalian.